Penyebab yang kedua, masih banyak orang beriman yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Itu dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 268. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268 itu Allah berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menakut-nakuti kamu agar kamu jangan bersedekah, jangan berinfak, karena nanti kamu akan menjadi fakir, akan menjadi miskin. Nah, jadi orang-orang kaya yang banyak hartanya itu, setan masuk dalam pikirannya, setan masuk dalam batinnya, lalu setan bilang, jangan kau sedekahkan itu, jangan kau infakkan itu, nyarinya payah, mereuh-reuh, bercucuran keringat. Kalau kau sedekahkan, kalau kau infakkan, nanti kau jatuh miskin. Udah, jangan infak, jangan sedekah. Itulah perbuatan syaitan, perbuatan iblis. Wa ya'murukum bil fahsya'i. Dan kemudian syaitan dan iblis itu menyuruh kamu agar dengan hartamu itu kamu berbuat perbuatan keji. Untuk apa sedekah? Untuk apa infak? Hartamu yang banyak itu pakai saja untuk poya-poya, pakai saja untuk keluar masuk klub-klub malam, pakai saja untuk minum-minuman keras bersama kawan-kawanmu, pakai saja untuk berjudi, pakai saja untuk senang-senang duniawiyah. Nggak usah infak, nggak usah sedekah. Nanti kamu jatuh miskin, kamu nanti jadi fakir. Karena kamu berinfak, kamu bersedekah. Sehingga orang kaya yang hartanya banyak, yang tadinya mau sedekah, mau infak, nggak jadi. Karena dalam keraguan. Sehingga jarang sekali kita lihat ada orang punya harta banyak, dia mencari orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan dia untuk dia berikan. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan kita nunggu kalau ada orang minta-minta. Kalau ada yang datang minta, kita sedekah infak. Kalau enggak ada, ya alhamdulillah enggak berkurang hartanya. Tapi Nabi apakah seperti itu? Tidak. Nabi selesai sholat duha, berapa ada rezeki, dia sisihkan untuk belanja rumah tangganya, ya, lalu dia sudah punya perkiraan berapa yang akan dia sedekahkan atau infakkan. Dia cari orang-orang fakir, orang-orang miskin, dia cari sesuatu yang bersifat untuk kepentingan agama Allah. Nabi infakkan, Nabi sedekahkan apa yang Nabi miliki kepada mereka. Kalau kita kan enggak, tunggu diminta. Oh, ini sedang ada pembangunan ini, tolong dibantu, baru ngasih. Kalau enggak diminta, enggak kasih. Sayang duitnya. Nanti jatuh fakir, jatuh miskin gara-gara infak, gara-gara sedekah. Itu yang banyak terjadi di kalangan orang-orang kaya kita. Jarang ada orang kaya kita itu, dia sengaja memang memantau mana yang butuh, mana yang butuh, mana yang butuh. Hampir enggak ada kita lihat. Di zaman sekarang ini orang yang seperti itu. Padahal itulah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kadang-kadang kita lihat ada orang yang sudah kelaparan, tetangganya yang punya malah nggak pernah peduli. Ya, itu realitas yang sering kita saksikan. Jadi sudah jauh sekali dari nilai-nilai yang diajarkan Quran, dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul di dalam hadisnya. Tapi kita masih teriak-teriak juga ikut Quran, ikut sunnah. Padahal realitasnya tidak seperti itu. Ya. Ada sunnah-sunnah yang sengaja kita cecerkan karena kita takut miskin, takut fakir kalau kita mengamalkan itu. Nah, jadi memang Allah sudah menyebutkan asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu dalam kamu berinfak dan bersedekah, nanti kamu takut jadi orang fakir.
Setan menyuruh agar hartamu yang banyak itu dimanfaatkan saja untuk foya-foya, untuk berbuat fahsya, kekejian-kekejian, jangan digunakan untuk sedekah dan infak. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu. Di sisi yang lain, Allah menjanjikan kalau kamu menyedekahkan hartamu, menginfakkan hartamu, maghfiratan minhu, Allah akan memberikan ampunan dengan sedekah dan infakmu itu. Jadi tiap hari kita minta ampun dari dosa-dosa kita. Allah bilang, kalau kamu punya harta, sedekahkan hartamu sedikit, infakkan hartamu sedikit, dijamin Allah akan ampuni kamu dengan sedekahmu itu. Kemudian wafadlan, tidak hanya Allah mengampuni, tidak hanya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Wa fadlan, Allah akan memberikan fadilah, karunia tambahan dari apa yang sudah kita infakkan, dari apa yang kita sudah sedekahkan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jadi banyak orang kaya tapi pelemah gasin, kaya tapi yang dinampakkan kemiskinannya. Di sisi yang lain, banyak orang gasin pelemah kayanya, banyak orang miskin tapi dia nampakkan dia kaya. Jadi orang miskin nggak mau dia menampakkan kemiskinannya, dia nampakkan dia kaya. Orang lain sedekah, meskipun dia miskin dia sedekah. Tapi yang lucu, banyak orang kaya pelemah gasin, banyak orang kaya tapi menampakkan kemiskinannya. Orang miskin pada sedekah, dia orang kaya nggak sedekah, nggak infak, pura-pura miskin padahal dia kaya. Allah maha mengetahui semua itu. Apa yang kalian sembunyikan itu Allah tahu. Jangan kalian pikir Allah tidak tahu. Jadi ini sesuatu yang harus kita cermati dengan baik. Jangan kita menjadi bahagian dari orang-orang yang sudah sakaratul maut, minta ditunda kematian supaya bisa bersedekah. Jangan kita menjadi bahagian hamba Allah yang sudah di alam barzah, minta balik sebentar ke dunia supaya bisa bersedekah, bisa berinfak. Sehingga di dalam surat Al-Munafikun ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 itu, Allah berfirman, walan tuakhirallahu nafsan, dan Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang, iza jaa ajaluha, kalau ajalnya memang sudah tiba. Jadi Allah ingatkan, kalau ajal orang itu sudah tiba, Allah tidak akan pernah menundanya. Jadi kalau mau sedekah, sedekahlah selagi kita masih hidup. Jangan sudah mau mati baru kepingin sedekah. Jangan sudah di alam barzah baru kepingin balik ke dunia untuk sedekah. Kematian itu tidak bisa ditunda. Jangan nanti menjadi penyesalan. Ya. Jadi tidak ada ajal orang yang Allah tunda. Kalau memang ajal itu sudah tiba. Wallahu khairum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi inilah Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 9, 10 dan 11 yang intinya itu mengingatkan kepada kita, janganlah harta dan anak-anak kita melalaikan kita dari mengingat Allah. Silahkanlah bersenang-senang dengan harta kita, dengan anak-anak kita, tapi jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah. Yang kedua, karena kita punya harta, maka berinfaklah
bersedekahlah sesuai dengan kapasitas harta yang kita miliki. Jangan nanti pada waktu kita sudah sakaratul maut baru kita kepingin sedekah. Jangan nanti kalau kita sudah meninggal, sudah hidup di alam barzah, baru teriak-teriak minta tolong sama Allah untuk dikembalikan ke alam dunia, alasannya kepingin sedekah. Karena penyesalan biasanya selalu datang terlambat. Oleh karenanya perlu untuk terus diingatkan. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lalai. Dan kita harus paham bahwa yang namanya kematian itu tidak akan pernah Allah tunda. Sehingga kalimatnya ini pakai huruf lan, walan. Nah, itu artinya tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tuakhira, dimundurkan. Oleh siapa? Allahu, oleh Allah. Apanya? Nafsan. Nyawanya seseorang iza jaa ajaluha, kalau memang ajalnya sudah sampai. Jadi selagi kita masih hidup, masih bisa menikmati harta, masih bisa bahagia dengan anak-anak dan cucu, jangan lalai dari mengingat Allah, jangan lalai dari perintah Allah. Infakkanlah, sedekahkanlah harta kita itu tentunya sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak usah perlu tunggu diminta. Kalau memang ada, sedekah, sedekah, sedekah. Infak, infak, infak. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi. Supaya tidak nampak kalau kita ini ada bakhil. Kalau tunggu diminta baru kita kasih, itu sebenarnya ada penyakit bakhil. Kita tidak mau ada penyakit bakhil di dalam diri kita. Ya, karena penyakit bakhil itu bisa membinasakan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus menjadi hambanya yang taat, selamat dunia, selamat di akhirat. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampunan. Adanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.